pada siang hari ini kita akan melangsungkan ujian karya tulis ilmiah sesi kedua dengan peserta ujian teman Felicia Mevriana Putri mengenai karakter tokoh utama dalam film Deadmata. Untuk itu, saya langsung memberikan kesempatan kepada peserta ujian untuk mempresentasikan karya kepada Feli. Baik, terima kasih kepada Melana. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat para penguji, Okalen dan Karaya, dan yang saya hormati pembimbing, Ibu Menik, dan yang saya kasihi teman-teman kelas 12 yang hari ini berkenan hadir. Perkenalkan, nama saya Felicia Mevriana Putri dari kelas 12 Bahasa, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan sekaligus menjawabkan karya ilmiah saya yang berjudul karakter tokoh utama dalam film Deadmata. Seperti sistematika karya ilmiah pada umumnya, karya ilmiah saya terdiri dari dua bab, yaitu bab pertama, pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta batasan masalah. Lalu bab kedua, kajian teori. Pada kajian teori, saya menampilkan teori-teori atau landasan-landasan yang saya gunakan untuk membantu saya dalam menjawab rumusan masalah di bab 4. Lalu bab 3, metode penelitian, berisikan metode penelitian, instrumen penelitian, serta prosedur pengumpulan data yang saya gunakan dalam proses pembuatan karya ilmiah. Lalu yang bab keempat, pembahasan, berisikan hasil penelitian, data-data yang saya temukan, pembahasan serta kesimpulan, dan juga poin-poin penting yang penting. Lalu bab terakhir, bab penutup, berisikan kesimpulan dan juga usul syarat. Sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin menampilkan sedikit cuplikan trailer dari film Deadmata. Dan aku sampaikan padamu, Dear Nathan, ada kisah yang ingin aku sampaikan padamu tentang sebuah perasaan kaku yang bermetamorfosa seperti kupu-kupu. Salah, lo kurang-kurangin deh berusaha sama model-model kayak Nathan, Jerry gue gitu, curang Sal, percaya sama gue. Nathan tuh gak gitu-gitu banget kali, Pak. Iya, tapi berantemnya tiap hari, Rahma. Pak, lo tuh udah gak tau apa-apa tentang Nathan. Jangan sotoy. Ini jelek sekali lo, gue takutnya lo kelaparan. Ya, sok-sok romantis, kamu sok kasih perhatian. Kayak sinetron Korea ada. Kamu baca buku ini? Kalau baca buku ini, mau upload di sini. Kenapa? Sudah surat kan dekat pintu. Kamu baca? Saya senang. Kamu melupakan aku kamu. Berasa kayak orang pacaran beneran. Kalian pacaran? Kenapa? Kau pacaran juga sama gue? Pak, lo tau gak dia siapa? Lo Daniel, adik kembar Nathan. Kembar? Tak, cowok lo tuh Nathan. Ya lo tanya sama dia lah. Kamu pukul Nathan. Dia sama papa kamu itu gak pernah bisa menghargai perasaannya mama. Saya gak mau tinggal sama laki-laki yang tinggalin mama dan mengisi badan aku. Masa depan saya sudah hancur, jadi aku sibuk sama istri baru. Kalau kamu duduk, kenapa stres? Bukan saya punya alasan lagi buat tinggal di sini.
cuplikan mengenai film Dermawan, saya langsung pada pembahasan, yaitu bab 1 pendahuluan. Jadi yang pertama latar belakang. Jadi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, film merupakan salah satu media hiburan yang sangat populer dari dulu hingga saat ini. Yang membedakannya itu hanya pada kualitas, media penayangan, hingga variasi genre yang semakin beragam dari waktu ke waktu. Pencipta film pun datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, lansia, dan selain sebagai media hiburan, film juga memiliki fungsi sosial lainnya seperti sebagai media pembelajaran. Nah, biasanya setiap film mengandung nilai-nilai positif yang ingin disampaikan kepada para penonton, baik itu lewat adegan-adegan maupun karakter yang dimiliki oleh para aktornya, tokohnya. Umumnya, karakter tokoh yang diceritakan dalam sebuah film akan digambarkan dengan semenarik mungkin sehingga dapat menciptakan sebuah alur atau plot film yang menarik. Salah satu film dengan karakter tokoh utama yang sangat mempengaruhi alur film tersebut adalah film Dermawan. Sebagai salah satu karya sastra, film Dermawan memiliki daya tarik tersendiri, di mana lewat daya tarik tersebut penonton dapat mengambil nilai positif yang bisa dipetik. Hal ini ditemukan lewat penokohan atau karakter tokoh utama yang digambarkan dalam alur film tersebut. Di mana karakter tokoh utama dalam film ini digambarkan dengan sangat menarik dari awal film hingga terciptanya akhir film yang menarik. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, saya sangat tertarik untuk mengkaji karakter tokoh utama dalam film Dermawan, terutama mengkaji apa saja karakter yang dimiliki oleh tokoh utama dalam film tersebut. Maka saya memilih judul karakter tokoh utama dalam film Dermawan dengan harapan baik saya maupun pembaca sama-sama mengetahui bagaimana karakter tokoh utama sepanjang alur film cerita film Dermawan. Berikutnya mengenai film Dermawan. Jadi film Dermawan merupakan film drama remaja Indonesia yang dirilis pada tanggal 23 Maret 2017. Film ini disutradari oleh Indra Gunawan dan dibintangi oleh sederet aktris seperti Amanda Rawles yang berperan sebagai Salma dan Jeffrey Nicole yang berperan sebagai Nathan. Film ini merupakan film adaptasi dari novel Wattpad yang berjudul sama, karya Eriska Febriani. Selain film Dermawan pada tahun 2018, di tahun selanjutnya keluar tahun 2018 dari rumah produksi yang sama mengeluarkan film Dermawan season 2 dengan judul Dermawan Hello Salma, dan pada tahun 2020 juga dikeluarkan film Dermawan Thank You Salma. Nah, kalau boleh bercerita sedikit tentang film Dermawan, jadi film Dermawan ini mengisahkan tentang dua sejoli, Nathan dan Salma, yang terlibat dalam hubungan asmara SMA. Nah, jadi ceritanya itu Nathan dan Salma sama-sama bersekolah di SMA Garuda. Salma merupakan siswi baru di sekolah tersebut. Nathan dan Salma memiliki dua karakter yang sangat berbeda. Nah, Salma itu digambarkan sebagai siswi yang teladan, yang baik, berprestasi. Sedangkan Nathan itu kalau istilahnya itu troublemaker, suka buat masalah di sekolah. Tadi seperti yang telah ditampilkan di cuplikan, Nathan itu suka berkelahi dan lain sebagainya. Hal itu juga yang menjadi salah satu tantangan karena hubungan mereka itu sering mendapatkan pertentangan dari orang-orang sekitar mereka, terutama dari orang-orang sekitar Salma, karena merasa bahwa Nathan itu tidak pantas memiliki Salma. Awalnya pun Salma hanya untuk sekadar berteman dengan Nathan pun masih ragu karena sikap Nathan itu, tapi seiring berjalannya waktu Salma mulai membuka hati untuk Salma dan akhirnya mereka berdua saling menyukai. Lalu masuk kepada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah di sini adalah bagaimana karakter tokoh utama dalam film Dermawan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana karakter tokoh utama dalam film Dermawan. Lalu manfaatnya di sini ada dua manfaat, yaitu pertama manfaat dari penulis yang diharapkan karya tulis filmnya ini dapat menambah wawasan dan mendalami mengenai cara menentukan penokohan tokoh dalam film, serta karya tulis ilmiah ini juga diharapkan dapat membawa manfaat bagi saya dalam hal berkaitan dengan penyusunan karya tulis ilmiah. Sedangkan bagi manfaat bagi pembaca, diharapkan karya tulisnya ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam karya tulis ilmiah lanjutan
juga sebagai bahan literasi untuk menambah wawasan serta pengetahuan. Lalu ada batasan masalah. Batasan masalah di sini berfungsi untuk memberikan penegasan tentang masalah-masalah yang akan saya bahas dalam karya ilmiah ini agar pembahasannya tidak melebar. Jadi dalam karya ilmiah ini saya akan membahas tentang karakter tokoh utama, dan tokoh yang saya teliti di sini itu cuma tokoh Nathan. Berikutnya masuk kepada bab 2 kajian teori. Jadi dalam kajian teori ini saya menampilkan teori-teori tentang teori film, teori tokoh dan pertokohan, dan ada teori psikologi perkembangan karakter. Jadi teori psikologi karakter di sini yang saya gunakan adalah teori 4 temperamen. Jadi teori 4 temperamen ini merupakan teori yang dikembangkan oleh salah seorang tokoh Yunani, yaitu Hippocrates, yang menggabungkan 4 temperamen sebagai bagian dari teori pengobatan. Nah, teori ini sudah ada sejak lama, namun sering berjalannya waktu, teori ini terus dikembangkan oleh para ahli psikologi lainnya. Teori ini pun saat ini lebih dikenal dengan teori Galisus. Nah, dalam teori Galisus ini kepribadian dimasukkan dalam 4 tipe, yaitu sanguinis, melankolis, kolenis, dan juga pragmatis. Dalam kepribadian sanguinis itu merupakan tipe kepribadian yang sikap dasarnya ekstrovert, suka berbicara, optimis. Kekuatannya itu ceria, meyakinkan, spontan, optimis, aktif, humoris. Lalu kepribadian melankolis merupakan tipe kepribadian yang sikap dasarnya tertutup, suka pemikir, dan juga pesimis. Kekuatannya itu setia, teliti, detail, sensitif, tetap berpendirian, dan meyakinkan. Lalu kepribadian koleris itu tipe kepribadian yang sikap dasarnya ekstrovert. Kekuatannya itu suka berpetualang, penyayang, yakin, positif, cerdas, dan juga logis. Benarnya berbakar, suka memerintah, dan tidak sadar. Lalu yang keempat, tipe kepribadian pragmatis, yaitu tipe kepribadian yang sikap dasarnya introvert. Kekuatannya itu mudah beradaptasi, tenang, sadar. Lalu masuk kepada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Dalam karya ilmiah ini, saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana metode ini merupakan metode yang datanya terurai dalam kata-kata atau jumlah, bukan angka. Dalam penelitian ini, saya melakukan observasi dan analisis pada film binatang dan beberapa jurnal terkait dengan topik penelitian saya. Lalu instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penilaian itu sendiri, atau istilahnya human instrument, yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan juga membuat kesimpulan. Selanjutnya mengenai prosedur pengumpulan data. Jadi dalam penelitian ini, saya mengumpulkan data-data yang diperoleh dari film dan nonton berupa kata-kata atau dialog, tindakan dari tokoh yang ada, dan akan dianalisis dan dideskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai karakter tokoh utama dalam film dan nonton. Dalam tahap persiapan data, saya akan melakukan observasi dengan cara menonton film ini secara berulang-ulang untuk mempermudah saya dalam memahami karakter dari tokoh utama dalam film. Kemudian, saya akan mulai mengklasifikasi data yang didapat ke dalam empat temperamen, yakni sanguinis, melankolis, koleris, dan juga pragmatis, untuk menentukan bagaimana karakter tokoh utama dalam film dan nonton. Berikutnya kita masuk kepada bab 4, yaitu pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Jadi dalam hasil penelitian ini, saya kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu gambaran awal karakter, momen perubahan karakter, dan gambaran akhir karakter. Jadi selain ingin membahas tentang bagaimana karakter tokoh utama bagaimana karakter yang dimiliki oleh tokoh Nathan, saya juga sekaligus ingin menjelaskan sedikit tentang adanya perkembangan karakter yang dialami oleh tokoh Nathan. Jadi yang pertama, pada awal film terlihat seorang siswi yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah dengan terburu-buru sambil terus mengingat ke arah jam tangannya. Sisi tersebut merupakan Salma. Salma sedang berdiri di depan pagar dan terlihat Salma sangat cemas karena dirinya terlambat mengikuti upacara. Tiba-tiba seorang laki-laki dengan seragam putih abu-abu sepeda motor datang dari arah belakang Salma. Laki-laki itu adalah Nathan.
Jadi sini itu terlihat pada durasi menit kedua, detik ke-52, dan ada dialog yang disampaikan oleh Nathan, yaitu telat upacara aja kayak telat datang bulan, panik amat. Jadi dari dialog ini sebenarnya tanpa pernah berkenalan sebelumnya, Nathan itu dengan santainya mengatai atau menyindir Salma yang terlihat panik dan mengaitkannya dengan kepanikan saat perempuan telat datang bulan. Nah, dapat dilihat dari cara tokoh Nathan berbicara dengan orang yang tidak dikenal ini, tokoh Nathan itu dapat disimpulkan bahwa dia itu tipe orang yang belak-belakan dalam menyindir orang tersebut, orang lain, bahkan orang yang tidak dikenal oleh dia sekalipun. Lalu data yang kedua itu pada durasi kelima, durasi menit kelima, detik ke-30 sampai detik ke-34. Jadi ceritanya pada saat jam istirahat terdengar suara berisik dari belakang kantin, dan dengan saja terlihat ada dua orang laki-laki yang terlibat perkelahian, dan itu adalah Nathan dan juga salah seorang senior. Jadi dialognya ada terjadi percakapan singkat antara Nathan dengan senior tersebut. Seniornya bilang seperti ini, lo nggak usah ikut campur gue ya. Lalu Nathan bilang, gue nggak suka ada senior yang suka marah-marah. Jadi dari percakapan singkat antara senior dan Nathan ini, kita bisa tahu bahwa latar belakang kenapa Nathan dan senior tersebut bisa terlibat sebuah perkelahian itu karena salah seorang senior di sekolah mereka melakukan penolakan atau tindakan minta uang secara paksa kepada seorang junior. Nah, melihat masalah dengan hal ini, Nathan tahu bahwa itu hal yang salah dan dia tidak suka, dan dia berani untuk melawan senior tersebut. Dari sikap ini, saya dapat menyimpulkan bahwa tokoh Nathan memiliki sikap yang logis. Artinya bahwa walaupun itu bukan urusannya Nathan, bukan Nathan juga yang ditolak, dan juga konteksnya di sini senior yang melakukan penolakan adalah seorang senior, Nathan tetap berpikir logis dan berani untuk mengungkapkan bahwa dia tidak suka atas tindakan yang dilakukan oleh senior tersebut. Maka pada gambaran awal karakter dapat disimpulkan bahwa terdapat dua sifat dominan yang ditunjukkan oleh karakter Nathan, yaitu yang pertama belak-belakan dan juga yang kedua adalah logis. Nah, dari dua karakter yang ditunjukkan secara dominan oleh tokoh Nathan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa tokoh Nathan tergolong dalam tipe kepribadian koleris, karena sikap belak-belakan dan juga logis yang dimiliki oleh Nathan ini masuk ke dalam tipe kepribadian koleris. Lalu yang kedua, umuman perubahan karakter. Jadi selama alur film dari film Nathan ini, tokoh Nathan itu mengalami perkembangan karakter. Artinya ada karakter yang awalnya tidak dimiliki atau tidak ditunjukkan oleh tokoh Nathan, dan pada pertengahan film itu ditunjukkan oleh Nathan. Jadi ceritanya itu pada durasi menit ke-52, detik ke-14 sampai detik ke-30. Ceritanya sepulang sekolah, Nathan dan Salma pergi ke sebuah gudang terbengkalai, dan di sana Nathan mulai bercerita. Jadi seperti yang tadi telah ada di cuplikan trailer film Nathan itu sebenarnya punya seorang kembaran bernama Daniel. Nah, Daniel ini punya punya karakter yang bertolak belakang dengan Nathan. Jadi Daniel ini anak yang berprestasi, pintar, baik, dan sangat disayang oleh ibunya. Biasa dipanggil mama oleh Nathan. Dan mamanya ini sangat menyayangi Daniel, tapi karena salah paham, orang mengira bahwa Daniel ini Nathan, maka ada sekelompok orang yang memukuli Daniel sampai Daniel terbunuh. Nah, atas kepergian Daniel ini sangat memberikan pukulan terhadap mamanya Nathan, sehingga mamanya Nathan itu mengalami depresi dan dirawat di rumah sakit jiwa. Ditambah lagi, Nathan itu datang dari keluarga yang broken home. Ayahnya pergi meninggalkan mereka dan punya istri lain. Jadi pada scene ini Nathan bilang seperti ini, bantu gue jadi Daniel di film mama. Gue pengen mama sayang sama gue, tinggal mama yang gue punya sekarang. Jadi memang karena akibat depresi yang dialami oleh mamanya Nathan, jadi mamanya Nathan ini selalu
memanggil Nathan itu Daniel, karena dalam pikirannya itu Daniel masih hidup dan dia sangat membenci Nathan seperti itu. Jadi setiap kali Nathan pergi mengunjungi mamanya di rumah sakit jiwa, hanya nama Daniel yang dipanggil, dan itu sangat membuat Nathan sangat tertekan. Sedangkan dia sangat menyayangi mamanya, tapi dia di sisi juga dia tidak terima harus dianggap sebagai Daniel terus. Nah pada sini dia minta tolong pada Salma untuk mengubah dia jadi lebih baik demi mamanya, karena dia sangat sayang dengan mamanya dan hanya mamanya yang dia punya. Lalu scene berikutnya itu setelah mereka dari gudang tersebut, Nathan dan Salma sama-sama mengunjungi mamanya Nathan di rumah sakit jiwa. Setelah mengunjungi mamanya di rumah sakit jiwa, Nathan dan Salma berjalan di taman dan ada percakapan singkat antara Salma dan Nathan di durasi menit ke-55 detik ke-45. Salma bilang seperti ini, berubah itu gak gampang loh Nat. Lalu Nathan bilang, tapi gak mustahil juga kan. Jadi setelah Nathan bercerita tentang masalah keluarganya kepada Salma dan minta tolong kepada Salma untuk membantu dia berubah, dari Salma pun dia bilang dia kasih respon ke Nathan bahwa berubah itu bukanlah hal yang mudah, tapi dengan optimisnya Nathan bilang, tapi itu juga bukan hal yang mustahil untuk diri. Lalu data yang ketiga itu pada scene menit ke-54 detik ke-16 itu sudah membuat perubahan karakter sebenarnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru bisa lihat di situ dari penampilannya Nathan itu sudah berubah, rambutnya jauh lebih rapi dan dia sudah pakai seragam yang rapi. Jadi pada saat jam istirahat, seorang guru masuk ke dalam ruang kelas dan saat masuk ke dalam ruang kelas itu gurunya kaget karena melihat Nathan duduk di bangku paling depan, tidak seperti biasanya. Dan ada percakapan singkat antara ibu guru dan Nathan. Jadi ibu gurunya bilang seperti ini, kamu ngapain duduk di depan? Mengerjai lagi ya? Soalnya Nathan bilang, enggak bu, sekarang saya mau fokus belajar, jadi jangan sauzon. Sauzon itu artinya jangan berprasangka buruk. Nah saat Nathan duduk di depan itu bukanlah hal yang biasanya terjadi, makanya ibu guru yang masuk itu sempat heran gitu, bahkan sempat mengira Nathan itu menjahil di kelas. Namun hal itu langsung dibantah keras oleh Nathan dan dengan wajah serius Nathan bilang bahwa dia duduk di depan karena dia mau belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi pada momen perubahan karakter ini ada karakter dominan yang saya lihat, yaitu adanya sikap optimis, yaitu dengan optimis dan dengan penuh percaya diri Nathan ingin menata ulang hidupnya. Dia ingin merubah penampilannya, bahkan pada data yang terakhir saya tunjukkan bahwa Nathan telah berhasil merubah itu. Dia mau merubah penampilannya jauh lebih rapi dan dia mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dan dari sikap optimis ini dapat disimpulkan bahwa Nathan masuk ke dalam sifat kepribadian Salonis, karena sikap optimis itu masuk ke dalam sifat kepribadian Salonis. Dan yang terakhir adalah gambaran akhir karakter. Itu saya langsung ambil di scene paling terakhir, yaitu durasi menit ke 95 detik ke 25 sampai detik ke 27. Jadi di situ ceritanya Nathan dan Salma itu bertemu di pagar sekolah seperti sama saat mereka pertama kali bertemu. Lalu ada percakapan yang tidak panjang dari data yang sebelumnya. Nathan bilang, yuk. Terus Salma bilang, kamu gak masuk. Lalu Nathan bilang, kan udah telat. Lalu Salma bilang, kan ada jalan rahasia. Lalu Nathan jawab, katanya hidup ini meskipun sekian aturan. Di sekolah ini aturannya kalau telat jangan boleh masuk. Seperti saya baca bukunya. Jadi sebenarnya saya ingin bercerita sedikit tentang, jadi sebenarnya awal pertemuan mereka kan mereka berdua sama-sama terlambat, tapi mereka berdua masih bisa masuk ke sekolah karena ada jalan rahasia yang ditunjukkan oleh Nathan. Jadi yang tadi Salma bilang kan ada jalan rahasia, itu menunjuk pada jalan yang sebenarnya
Nathan pernah tunjukkan kepada Salma seperti itu. Jadi saat adegan terakhir mereka berdua terlambat. Sebenarnya Nathan itu mengajak Salma untuk pergi dari sekolah, tapi Salma bilang kamu tidak masuk. Lalu Nathan bilang kan sudah telat. Dan dengan sambil tersenyum, Nathan bilang kalau katanya hidup ini mesti beraturan, dan kalau di sekolah ini aturannya siswa-siswa yang terlambat itu tidak boleh masuk. Mendengar hal ini, Salma sontak langsung menunjukkan ekspresi malu dan Nathan hanya tersenyum. Nah, gambaran akhir dan kata-kata ini yaitu positif, dimana mungkin untuk sebagian siswa-siswi kalau misalnya terlambat, mereka akan menghalalkan segala cara untuk bisa masuk. Apalagi dalam hal ini Nathan dan Salma sudah tahu ada jalan rahasia, mereka bisa akses untuk masuk ke dalam sekolah walaupun sudah terlambat. Tapi Nathan memilih untuk tidak masuk ke dalam sekolah karena aturannya di sekolah mereka kalau terlambat tidak boleh masuk. Jadi itu menunjukkan adanya sikap positif dari Nathan. Dan sikap positif ini masuk ke dalam tipe kepribadian konteks. Berikutnya saya menemukan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karakter dari tokoh Nathan. Di sini ada dua faktor yang menurut saya sangat mempengaruhi karakter tokoh Nathan itu berkembang. Yang pertama, konflik internal yang dialami oleh tokoh Nathan. Seperti yang tadi saya telah jelaskan bahwa tokoh Nathan itu memiliki masalah internal dengan keluarganya. Dia datang dari keluarga yang broken home dan ditambah lagi dengan masalah mental yang dialami ibunya yang semakin membuat dia tertekan. Tapi di satu sisi hal itulah yang menjadi alasan Nathan untuk mau berubah isi ibunya. Yang kedua adalah hubungan emosional antara tokoh Nathan dengan tokoh Salma. Jadi kehadiran Salma itu membuat Nathan lebih optimis untuk berubah karena dia tahu bahwa Salma bisa membantu dia untuk merubah dirinya menjadi jauh lebih baik. Yang terakhir, bagaimana menutup kesimpulan. Jadi film Nathan ini merupakan salah satu film yang menurut saya memiliki alur yang seru karena karakter tokoh utamanya itu berkembang. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah saya jelaskan dari teman-teman, tokoh Nathan itu menunjukkan beberapa perkembangan karakter yang signifikan sepanjang cerita. Dalam film ini, tokoh Nathan mengalami perubahan besar yang dipengaruhi oleh interaksinya dengan Salma dan juga tokoh-tokoh lain ataupun masalah internal dan dialami. Secara keseluruhan, film Nathan menunjukkan bahwa karakter tokoh utamanya yaitu Nathan melalui serangkaian peristiwa dan tantangan yang dihadapi mampu berkembang menjadi diri yang lebih baik dan lebih baik. Dan proses ini menggambarkan pentingnya refleksi diri dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman itu sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Maka berdasarkan hasil analisis yang telah dijadikan ini dalam pembahasan bab 4, secara tersirat dapat disimpulkan bahwa tokoh Nathan memiliki karakter yang akan dimasukkan ke dalam teori 4 temperamen, masuk ke dalam tipe sanguinis dan koleris. Yang terakhir, usul dan saran. Ada 3 usul dan saran yang saya jabarkan di sini. Yang pertama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih luas tentang karakter dan menjadi referensi dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. Dan juga diharapkan penelitian terkait analisis karakter itu semakin banyak dan dikembangkan dengan pendekatan atau teori-teori lain seperti teori psikologi remaja dan juga sosial kultural. Dan yang terakhir, saya berharap bahwa tiap sekolah dan juga para pendidik dapat memanfaatkan karya ilmiah ini sebagai bahan ajar dalam mata pelajaran bahasa dan sastra ataupun sebagai media pembelajaran karakter bagi remaja. Baik, sekian presentasi mengenai karya tulis ilmiah saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, telah memberi kesempatan. Yang pertama, terima kasih juga kepada Indonesia yang telah mempresentasikan dengan baik karya tulis ilmiahnya. Bagaimana perasaannya setelah selesai presentasi? Masih tegang, Pak. Oh, masih tegang. Oke. Baik, nah, terima kasih. Yang pertama, Ryan mengucapkan apresiasi luar biasa untuk sudah menjadi dengan cara baik kata ilmu dengan judul karakter tokoh utama dalam film Nathan.
tidak banyak hal yang akan saya tanyakan. Mungkin yang pertama, yang pertama saran adalah bagaimana mungkin pengertiannya lebih rapi lagi dan juga nomor yang diberikan bisa diperhatikan, atau mungkin ada istilah-istilah asing juga bisa diperhatikan. Ini saran yang pertama. Lalu yang kedua, Pak ingin bertanya saja, ya, supaya Pak juga sepemahaman dengan dia terkait dengan KTI-nya. Jadi di sini analisis karakter utama dalam film Dernatan. Tadi ada yang menggunakan beberapa teori, ada teori tokoh dan perempuan dan juga ada teori psikologi perkembangan karakter, sehingga Felicia bisa menemukan bagaimana karakter dari tokoh Nathan itu. Pertanyaan pertama, mengapa Aprilia memilih menggunakan teori psikologi perkembangan karakter? Kan tadi kan menjelaskan tentang teori tokoh dan penokohan. Nah, sedangkan teori tokoh dan penokohan dalam tadi belum dijelaskan secara ini, yang dalam penelitiannya secara ini Aprilia menggunakan teori psikologi perkembangan. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan kenapa menggunakan itu, sehingga nanti menjadi pembelajaran di kelas bahasa juga, ya. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, menurut Lia, Felicia, menurut Felicia, apakah sama antara kepribadian dan karakter? Apakah sama antara kepribadian dan karakter? Dari sumber referensi yang Lia baca selama ini, Felicia baca selama ini, apakah sama? Kira-kira menurut Felicia itu apakah sama antara kepribadian dan karakter, sehingga sinkron dengan judulnya tadi, ya, judulnya karakter, sedangkan teori psikologi perkembangan itu jadi kepribadian. Itu ada tadi cukup jelas sudah terkait dengan sifat kepribadian yang ditemukan, ya, misalnya dia kepribadian melankolis, dia punya watak ini supaya kira-kira di melankolis, kalau watak ini dia penokohannya karakternya bagaimana? Apakah dia protagonis, antagonis, atau seperti apa? Mungkin hanya itu dari Paraya, dua hal itu supaya bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rea atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama, kenapa saya memilih dari psikologi karakter dari Hippocrates, yaitu dari 4 temperamen. Ya. Nah, jadi alasan yang pertama karena memang teori ini merupakan teori yang menurut saya paling banyak digunakan dalam penelitian dalam menganalisis karakter. Jadi dari beberapa jurnal yang saya jadikan landasan dalam atau acuan dalam penulisan karya ilmiah ini, saya melihat bahwa mereka banyak menggunakan teori temperamen dari Hippocrates ini. Dan yang kedua, dari beberapa teori perkembangan teori psikologi yang saya temukan, yang lain saya lupa namanya istilahnya apa, tapi teori ini yang paling mudah saya mengerti karena langsung dijabarkan secara langsung kekuatannya apa tadi, ceria, sosial, meyakinkan. Sedangkan kalau teori-teori karakter yang lainnya itu cukup sulit untuk saya mengerti. Jadi saya memilih menggunakan teori perkembangan karakter ini. Lalu alasan yang terakhir itu karena memang dalam kelas kami ada beberapa teman-teman yang juga sama-sama menganalisis karakter, dan teman-teman yang lain juga menggunakan teori ini. Jadi dalam proses penulisan karya ilmiah ini lebih mudah karena saya bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain terkait teori ini, karena teori ini sama-sama kami gunakan sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah menurut saya kepribadian dan karakter itu adalah hal yang sama atau berbeda? Kalau pribadi, menurut saya karakter dan kepribadian itu dua hal yang berbeda. Karena kalau misalnya kita bahas kepribadian itu, menurut saya itu lebih universal, mungkin lebih luas dibandingkan karakter. Kalau karakter itu lebih spesifik. Contohnya karakternya itu
dia ceria, terus pemalas dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kepribadian itu contohnya kepribadian itu cenderung ekstrovert. Nah, ekstrovert ini banyak ini karakternya, bisa mengamuk, penakut dan lain sebagainya. Jadi itu menurut saya kepribadian dan karakter adalah dua hal yang berbeda. Oke, baik. Ya, terima kasih Ria. Oh, Felicia, minta maaf ya, lupa terbayang terus ya. Baik, kepribadian dan karakter dua hal yang berbeda. Oke, supaya nanti sinkron juga dengan judulnya. Artinya itu kan bagaimana karakter. Jadi di sini kan dia mau menemukan karakter, ya, sehingga bisa ya mungkin nanti ditambahkan oleh Bapak lain ya, soal itu ya berarti. Berarti seharusnya ganti dulu ya, karena itu saya maksudnya Paraya seperti itu, mengarahnya gitu, karena kalau Paraya dengar tadi ya pembahasan lebih pada kepribadian. Dan judul dari Felicia kan karakter. Namanya Paraya tadi tanya itu, apakah kepribadian dan karakter itu sama atau berbeda? Nah, ternyata berbeda dan memang berbeda. Antara karakter dan kepribadian memang berbeda, sehingga supaya tidak salah pandangan, persepsi terkait itu, sehingga nanti kan pembaca ya, coba kalau misalnya lagi membaca ya bisa membaca. Ini menganalisis karakter, jangan sampai ini dua hal berbeda, judulnya karakter, tapi kenapa saya analisisnya menggunakan teorinya kepribadian, itu kan nantinya menjadi tidak ketemu nanti. Nah, ya, mungkin dari para expert nanti mungkin akan disempurnakan oleh Bapak lain selaku komisi 2, ya Pak. Mungkin dari para itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada komisi 1. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada komisi 2, kepada Pak Valen selaku komisi 2, silakan. Terima kasih untuk moderator ya. Felicia, bagaimana? Profesor karena sudah membuat karya ilmiah ini dengan menelusuri karakter tokoh utama dalam film Dear Nathan. Oke, pertama itu koreksi. Tadi sebenarnya tidak salah di pas penjelasannya beliau ngomong soal teori Hippocrates itu orang biasanya kenal dengan istilah teori Galenus, tapi beliau ngomong tadi dengan Galenus karena Hippocrates waktu menggunakan teori ini dia ngomong pertama kali untuk Kaisar Romawi yang namanya Galenus, untuk Galenus. Lalu yang berikut koreksi masukan metodologis. Yang pertama soal judul. Nanti sebentar kita akan bahas soal yang ini, soal karakter tokoh utama ini. Tapi pertama judul. Kalau misalkan saya buat satu buku misalnya novel, maka saya bisa tulis di situ satu kalimat jadi yang tidak mengandung masalah. Misalnya saya bisa tulis karakter tokoh utama itu buku. Tapi kalau misalnya saya tulis satu penelitian, maka harus menunjukkan satu aksi yang menggali masalah. Misalnya, kalau Mila punya tadi analisis ini tentang ini. Kalau nggak ada langsung karakter berarti kita tidak tahu ini masalah, ini apa yang dibuat. Kalau bisa ada satu kata yang mungkin, misalnya analisis kah atau deskripsi kah atau apa ya untuk menggambarkan arah dari judul. Yang berikut kembali lagi sumber-sumber. Ini lihat hampir di semua bab ini apalagi di teori apa ya? Dasar teori kajian pustaka itu sumber. Misalnya bab 1 latar belakang. Jadi mulai langsung bilang film merupakan salah satu media hiburan. Ini dapat dari mana? Apa yang menguatkan kalau ini kasus? Maksudnya bagaimana? Supaya jangan menjadi plagiat, tidak menjadi plagiat. Ini bentuk belajar, tapi ingat supaya taruh sumber, mau pakai catatan kaki, catatan tubuh, terserah. Kalian Ya. karena di bagian latar belakang
ini sebagian besar itu adalah kata-kata dari saya sendiri, kecuali dari sinopsis dari pendekatan pada paragraf terakhir itu bagaimana ya? Pada dasarnya kalau kita menulis sesuatu tidak ada sesuatu pun yang baru dengan yang benar-benar baru. Mencari teori-teori yang menguatkan, belum sampai saya berpikir tentang itu, saya cari teori yang menguatkan saya pemikiran. Kemudian dijelaskan dengan kata-kata sendiri bagaimana. Lalu juga misalnya di apa tadi, rumusan masalah satu saja tapi tulis angka 1. Kalau sampai tulis angka 1, kalau 1 berarti ada 2, ada 3 sebenarnya di bagian belakang. Ini sumber-sumber misalnya pengertian film, genre film misalnya, genre film romantis ini dapat dari mana sumber-sumbernya. Lalu dan juga daftar pustaka ya. Daftar pustaka kalian ini sudah bagus tapi dibuat per abjad, dibuat abjad ya supaya A, B, C, D, E, F, G lalu di masuk saudara. Ya, daftar pustaka. Itu untuk metodologis. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasan tentang karya ilmiah ini. Tadi seperti yang Pak Raya omong, bicara, Pak Raya mempermasalahkan mana yang Feli mau bahas sebenarnya, karakter atau kepribadian. Kepribadian Pak pernah jelaskan kalian di dalam kelas, kita omong kepribadian dan karakter sama seperti substansi dan esensi. Substansi itu tetap, esensi bisa diganti. Misalnya seorang memiliki kepribadian, dia pribadinya tetap sebagai seorang Feli, tetapi karakternya bisa berubah setiap waktu. Substansi bertahan abadi, tetapi esensi berubah setiap waktu. Pribadi bertahan, tetapi karakternya, makanya tadi dalam penjelasan Feli itu bagus, itu ada tipe-tipe dia, awalnya dia koleris, tiba-tiba dia sanguinis, ada perkembangan karakter. Nah, makanya coba dilihat lagi, Feli mau bertahan dengan karakter atau kepribadian? Analisis karakter atau analisis kepribadian tokoh utama? Supaya bisa dilihat. Atau menurut Feli bagaimana? Kali ini kalau misalnya dari yang saya lihat selama ini, kalau bahas tentang analisis karakter, judulnya lebih banyak analisis karakter gitu. Saya jarang menemukan analisis kepribadian dalam film ini. Ya, mungkin orang salah atau misalnya analisis kepribadian tokoh utama. Intinya apa namanya, rumput pola pikirnya seperti itu. Oke, yang kedua kita lihat Pak, ada kita ke usul saran. Usul saran itu yang terakhir itu diharapkan guru atau pendidik dapat memanfaatkan karya ilmiah ini sebagai bahan ajar dalam mata pelajaran bahasa dan sastra ataupun dimanfaatkan sebagai media pembelajaran karakter bagi remaja. Sebagai media pembelajaran karakter bagi remaja, sedangkan Feli tidak memberikan satu gambaran sedikit pun bagaimana kita menggunakan ini untuk menggunakan film ini untuk sebagai media untuk menjadikan sebagai bahan untuk membimbing karakter remaja. Kalau misalkan ada tambahan seperti itu, Feli bisa memberikan semacam apa ya? Rujukan di bab 4 misalnya, bab 4 di kesimpulan, Feli bisa tambahkan implikasi penelitian ini bagi pendidikan karakter. Di akhir dari bab 4. Atau bagaimana menurut Feli? Ya, sehingga yang apa yang Feli sarankan itu yang Feli buat di dalam karya ini. Dan terakhir kesimpulan dibuat pendek lagi. Kesimpulan ini juga panjang kesimpulan. Karena rumusan masalahnya jelas kok bagaimana karakter tokoh utama. Jawabannya langsung kesimpulannya itu adalah karakter utama memiliki dari tipe temperamental dia memiliki tipe sanguinis dan koleris. Selesai. Tidak usah jelaskan lagi dari awal sampai akhir. Dari atas itu apa ya? Lebih banyak yang menggila saja. Bahasa basi. Langsung pada kesimpulan, langsung pada ini selesai. Oke, itu saja. Terima kasih Feli.
Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Menurut Feli sendiri, dengan mendalami teori Galenos, menurut Feli sendiri, Feli punya kepribadian itu kepribadian yang mana, dan bagaimana Feli menyadari itu, dan bagaimana Feli belajar dari penelitian seperti ini, membawa diri sebagai seorang remaja, apalagi yang belajar di sekolah SVD, sekolah SMA Santri Antusias. Ini jawabnya saya kalau saya sendiri, kalau karakter saya ditanya berdasarkan masuk ke dalam tipe kepribadian yang mana, sanguinis, melankolis, koleris, atau pragmatis. Kalau saya pribadi mungkin saya masuk ke melankolis, tipe kepribadian yang sikap dasarnya tertutup. Karena jujur di bagian kekuatan itu ada teliti, detail, sensitif tentang pendirian. Jadi saya mau tipe orang yang mungkin arahnya tuh lebih ke perfeksionis, tapi tidak separah itu sebenarnya. Kayak misalnya kalau ada yang kurang dari yang saya kerjakan, itu pasti saat mengumpulkan tugas tuh kayak tidak ikhlas gitu. Bahkan saya bisa bohong bahwa saya belum kerjakan ya karena saya belum puas dengan hasil saya sendiri. Terus untuk kelemahannya itu saya memang sangat susah memaafkan orang lain. Itu dari pengalaman saya sendiri bersama dengan orang-orang di sekitar saya. Kalau misalnya mereka buat salah yang menurut saya sudah parah, itu saya tidak bisa maafkan, jujur. Sangat-sangat tidak bisa memaafkan dengan alasan apapun. Bahkan kalau mereka sudah minta maaf, saya tidak bisa memaafkan karena menurut saya sekali salah tetap salah. Terus saya menjauhi pelatihan itu saya sekali, walaupun mungkin guru-guru yang saya bisa ambil dari Bandung sebenarnya itu tidak benar-benar kemauan saya sendiri, karena saya sangat tidak suka dengan pelatihan. Saya tidak suka orang lain melihat saya tidak suka tampil di depan umum. Bagaimana mengatasinya tadi? Mengatasinya mungkin ada kepribadian yang karakter yang saya miliki yang dulunya tidak saya sadari, dan tadi Pak bilang ada berkaitan dengan sekolah ini. Jadi selama saya sekolah di sini, karakter-karakter itu betul-betul apa ya istilahnya, kayak dipaksa untuk pergi seperti itu. Karena saya itu kan sebenarnya tidak suka perhatian, tapi dari sekolah atau pergumulan teman-teman tuh betul-betul mendorong saya untuk tampil di depan banyak umum. Akhirnya mungkin sekarang walaupun tetap tidak suka perhatian, tidak suka menjadi perhatian, tapi kalau disuruh maju harus lumayan lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Karena sebelumnya saya waktu SD dan SMP itu tidak terbiasa dengan yang namanya tampil di depan banyak umum. Jadi semenjak masuk di sekolah ini ada beberapa karakter yang muncul, salah satunya itu lebih berani. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih. Kembalikan kepada. Terima kasih Pak Farhan selaku pembimbing 2. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pembimbing 1 dari teman Felicia, kepada Ibu Nani, waktu dan tempat saya silakan. Oke, baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Profesi untuk Feli yang sudah ujian ini hari. Mungkin Ibu tidak banyak tanyakannya sebagai pembimbing. Segala kekurangan dari ini, kekurangannya pembimbing juga. Jadi untuk Feli silakan kerjakan yang tadi masukan dari Pak Valen dan para yang mungkin itu saja dari Ibu.